Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh satu sukacita tersendiri bahwa Bapak Ibu Saudara tetap dalam keadaan baik, sehat, dan pastinya semakin dekat kita menyongsong di mana saudara dan saya untuk memperingati atau merayakan bersama tentang perjalanan iman kita bersama-sama 50 tahun bersama dengan Sion. Dan pastinya pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara diajak untuk bersama untuk melihat dan sekaligus juga merenungkan bagaimana Bapak Ibu Saudara bersama-sama gathering, bersama-sama growing, bertumbuh, dan bersama-sama glowing, menjadi terang, menjadi makin bersinar bagi sekeliling. Nah mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk teduh sejenak di hadapan Tuhan. Sambil mengingat ada banyak perjalanan iman yang Bapak Ibu Saudara sudah lalui. Kadang itu perjalanan yang amat sangat berat Bapak Ibu Saudara jalani. Tetapi ada perjalanan yang amat sangat ringan. Karena Bapak Ibu Saudara digendong oleh Dia, penyelamat kita. Teduh sejenak di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Mari sama-sama kita pujikan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Yuk sama-sama. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Bersama-sama katakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Ya, tepuk tangan. Sebab Tuhan Maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat, 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 dahsyat menghancurkan musuh. Saudara, kita bawa sukacita kita pada malam hari ini di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengikuti perjalanan iman kami masing-masing. Kami bertumbuh bersama, kami bersekutu bersama. Kami merasakan kegaduhan bersama, kami merasakan penderitaan bersama.
Kami merasakan suasana-suasana berat pelayanan bersama. Kami juga merasakan suasana di mana Tuhan menggendong. Sungguh itu semua perbuatan-Mu yang ajaib, yang besar ya Tuhan. Yang harusnya dan yang patut kami kemudian perdengarkan. Pujikan, naikkan, suarakan, ceritakan kepada semua orang. Dan Tuhan pada malam hari ini bersama-sama juga dengan tim panitia dari HUT ke-50 dari Gereja Sion ini. Di mana Engkau memberi kesempatan kami bersama untuk merancangkan banyak kegiatan, termasuk nanti di tanggal 14. Ada kegerakan bersama, ada ibadah raya bersama di luar ruangan secara outdoor. Dan kami juga akan menyelenggarakan persekutuan bersama, ada fellowship di sana. Dan ada kegembiraan, keceriaan berbagi bersama tentang cerita-cerita keajaiban Tuhan. Sekaligus juga memperingati di mana Engkau kemudian naik ke surga. Tuhan, siapkan kami pada malam hari ini bersama dengan tim panitia. Bersama juga dengan jemaat yang setia, karena mereka adalah juga sekaligus pahlawan-pahlawan iman di dalam doa. Kami mau mendukung bersama kegiatan menyambut HUT ke-50 tahun Sion ya Tuhan. Hadirlah di tengah-tengah kami. Berbicaralah banyak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tema kita itu agak unik. Kalau disingkat itu 3G. 3G ya, meskipun sekarang ini kalau bicara tentang gelombang komunikasi yang dipergunakan, telekomunikasi itu sudah sampai ke 5G. Atau mungkin bahkan yang diperdagangkan cuma 5G-nya. Padahal sebetulnya teknologi mungkin 6G, 7G, dan 10G mungkin sudah ada, tetapi mereka tidak kemudian menjualnya dengan bebas. Tetapi kita tidak sedang membicarakan tentang GG tadi, saudara. Kita membicarakan 3G yang sama-sama kita renungkan bersama pada malam hari ini. Bicara tentang gathering, G yang pertama. G yang kedua bicara tentang growing. G yang ketiga bicara tentang glowing. Saudara, ada 3 hal ini yang kita akan renungkan bersama. Sebagai bagian juga persiapan kita untuk bersama-sama sehati sepikir menyambut perayaan HUT. Sekaligus juga dengan banyak pengalaman-pengalaman sharing iman lainnya. Mari kita bawa di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Sebelum kita merenungkan firman, kita mau menyerahkan segenap panitia yang ada. Supaya Tuhan boleh menolong mereka untuk tetap bekerja on point di dalam segala sesuatunya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menyerahkan untuk panitia dari HUT ke-50 ya Tuhan. Dengan seperangkat yang ada, tim-tim kecil yang ada yang juga dibentuk. Biarlah mereka boleh bekerja sama, melayani bersama, mempersiapkan segala sesuatunya dengan amat sangat baik. Kami menyerahkan juga ya Tuhan, untuk setiap kekuatan hikmat daripada Tuhan, terus kami nantikan. Karena di tanggal 14 nanti, di hari Kamis, kami akan bersama-sama mengadakan ibadah padang bersama, sekaligus juga bagian dari rangkaian ucapan syukur 50 tahun gereja kami ini ada diberkati dan memberkati Pulau Bali ini Tuhan. Kami menyerahkan untuk panitia yang berlelah-lelah menyiapkannya. Tuhan, berikan mereka juga pemeliharaan daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara, kita perlu juga berdoa untuk kegiatan di tanggal 14 khususnya. Karena di Medan atau di tempat lokasi di mana nanti akan diadakan ibadah padang. Itu bukan hanya ada kita saja, orang-orang Sion yang berkumpul, yang kurang lebihnya ada 700 orang. Tetapi juga ada orang-orang lain di luar sana. Entah itu pengunjung secara bebas, yang sangat personal dengan keluarga mereka datang di kebun raya Bedugul. Tetapi juga
gereja-gereja yang lain di dalam kesempatan yang sama, mereka juga mengadakan di lokus yang sama, di tempat yang sama. Ada gereja yang memberitakan atau mengabarkan bahwa akan ada 3.000 jemaatnya datang hadir di sana. Ada juga kemudian gereja yang lainnya berkata, saya akan menghimpun jemaat saya, ada 2.000 orang juga akan datang di tempat yang sama, di lokus yang sama, meskipun venue-nya mungkin beda-beda. Tetapi bayangan Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah area yang begitu padat, mari kita juga undang supaya Tuhan juga boleh hadir di tengah-tengah kami, bukan di dalam hiruk pikuk, tetapi di dalam hati tiap-tiap orang yang mau datang ke sana untuk menyambut peringatan kenaikan Tuhan kita. Dan kita berdoa juga khususnya bukan hanya tentang tempat supaya semuanya dapat daya tampung, tetapi juga kita akan berdoa untuk cuaca. Karena kita tahu bahwa Bedugul cuacanya berubah-ubah, kadang ada hujan, kadang ada panas. Dan kita berdoa juga untuk cuaca, semuanya boleh diberkati dengan cuaca yang baik. Kita berdoa juga untuk peralatan-peralatan yang dipakai. Entah itu sound system supaya tidak saling mengganggu satu dengan yang lain. Bapak Ibu Saudara kebayang bukan kalau di tengah-tengah ada persekutuan raya yang demikian besar, lalu kemudian ada agenda acara masing-masing mempergunakan sound system dengan kekuatan watt yang berbeda-beda. Yang tentunya itu juga membuat polusi suara yang bisa membuat Bapak Ibu Saudara tidak bisa fokus mendengar pemberitaan, mendengar cerita firman, ataupun mendengar arahan-arahan. Kita berdoa semuanya peralatan boleh dipakai dengan baik dan tidak saling kemudian juga malah justru membuat simpang siur, membuat polusi yang tidak berguna, tetapi justru memiliki daya guna yang baik. Mari kita berdoa bersama. Bapak yang baik, kami berdoa khususnya untuk lokasi di mana kebun raya itu kami jadikan tempat khusus untuk berjumpa di dalam ibadah padang bersama. Ada 700 jemaat yang komitmen untuk hadir. Dengan berikut mobil dan angkutan massa lainnya. Tuhan, kami memintakan belas kasihan-Mu Tuhan. Supaya semuanya berjalan dengan tertib, dengan amat sangat baik. Sehingga tempat itu betul-betul memiliki daya tampung yang baik, bahkan memberkati poin-poin di mana kami bersama-sama bukan hanya satu gereja tetapi banyak gereja untuk kemudian boleh menjadi teladan dan contoh yang baik. Bagi orang dari masyarakat yang mereka datang secara personal, secara pribadi dengan keluarga mereka di hari libur ini. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk cuaca, supaya Tuhan beri cuaca yang baik. Karena kami tahu dan mengenal Bedugul dengan amat sangat baik. Perubahan cuaca demikian ekstrim, kadang hujan, kadang panas. Dan kami mintakan belas kasihan-Mu untuk memberi yang terbaik dan baik. Sehingga pelaksanaan acara itu boleh berlangsung dengan baik. Dan kami berdoa bukan hanya untuk cuaca, tetapi juga untuk peralatan-peralatan yang dipakai, sound system. Yang memiliki juga kekuatan suara tersendiri yang bisa saja mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok-kelompok lain atau gereja-gereja lain atau aktivitas-aktivitas yang lain. Sehingga mungkin ada timbul saling menggerutu, saling tidak terima. Mungkin saja itu terjadi, tetapi jauhkan ya Tuhan daripadanya. Kami untuk saling melukai. Baiklah kami saling memberkati satu dengan yang lain. Kami menyerahkan ya Tuhan, ini semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara, yang terakhir khususnya untuk panitia. Kita berdoa bukan hanya tentang hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan, tetapi juga keberangkatan, karena keberangkatan kita cukup pagi Bapak Ibu Saudara. Ada mungkin keluarga-keluarga yang merasa keberatan dengan keberangkatan pagi, tetapi biarlah Tuhan yang juga boleh menolong. Mereka tetap antusias mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kita berdoa juga untuk angkutan, baik itu angkutan personal dengan mobil-mobil pribadi maupun angkutan massa lainnya dengan menggunakan bus yang sudah disediakan. Kita berdoa juga supaya lalu lintas boleh berjalan dengan baik, keluar masuk pun dapat diatur dengan baik.
Dan kita juga berdoa untuk makanan yang disediakan itu juga boleh mengenyangkan, memberkati. Dan makanan itu juga sekaligus juga menyehatkan. Dijauhkan dari juga hal-hal yang jahat lainnya, entah itu keracunan ataupun lainnya. Kita berdoa juga, biarlah pesan firman Tuhan yang disampaikan nanti sampai ke hati kita masing-masing. Mari kita berdoa untuk 3 hal ini. Bapa yang baik, kami juga menyerahkan ya Tuhan, untuk setiap kesiapan menyambut pemberangkatan. Ada keluarga-keluarga yang tidak terbiasa bangun pagi tetapi harus bangun pagi. Harus mempersiapkan diri. Biarlah Tuhan berikan hati yang tetap gembira, hati yang ringan. Hati yang mau serius untuk dapat hadir. Tetapi ada juga yang mungkin di dalam pengalaman pribadi merasa bahwa terlambat itu tidak apa-apa. Terlambat atau bahkan memasuki persekutuan dan ibadah dengan terlambat datang itu dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Padahal ini bukan hal yang baik. Biarlah Tuhan juga boleh menolong untuk membulatkan tekad, menguatkan tekad, sehingga mereka tetap hadir bersama-sama tepat pada waktunya. Mereka boleh bersama-sama untuk bersekutu di dalam ibadah padang ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk lalu lintas in out-nya Tuhan. Karena tidak gampang, tidak mudah perjalanan ke Bedugul yang berliku-liku dengan seperangkat kendaraan yang mungkin akan semakin crowded. Dari masuk ke kebun raya maupun keluar dari kebun raya, itu punya kecenderungan untuk bisa macet, punya kecenderungan untuk kemudian tidak bisa lancar. Tuhan, tolong kesediaan untuk semuanya boleh dapat merendahkan diri satu dengan yang lain, saling mengutamakan satu dengan yang lain sehingga semuanya lancar. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk pesan firman. Biarlah firman itu boleh sampai ke telinga kami masing-masing. Kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan menaikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Maka sesungguhnya jiwa saudara, spiritualitas kita juga perlu untuk diisi kembali, disegarkan kembali untuk firman. Dan biarlah firman malam hari ini juga meneguhkan kita. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku.
sekali lagi katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Katakan sekali lagi, Kau segalanya. Kau segalanya bagimu, bagimu. Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita membaca firman. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami berdoa, kami mengingat ya Tuhan untuk diri kami. Yang betul-betul harus tetap mengandalkan firman, karena firman-Mu itu seperti pedang bermata dua. Yang sekaligus juga bisa membedakan mana dosa, mana yang tidak. Tetapi juga sekaligus juga meneliti kedalaman hati kami yang paling dalam, yang sanggup memisahkan roh dan jiwa kami. Sehingga ketika kami membaca firman, itu bukan kami menunjuk orang lain, tetapi itu juga menunjuk kepada diri kami sendiri. Mengoreksi diri kami sendiri. Berbicara kepada diri kami sendiri. Berbicaralah untuk malam hari ini. Hamba-Mu, kami semua siap mendengar firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membicarakan tema gathering, growing, glowing, saudara. Saudara, ada beberapa hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara bisa simak bersama terkait dengan hal-hal kenapa harus 3G ini yang harus kita bicarakan terkait juga dengan menyongsong kegerakan bersama untuk panitia-panitia yang bergerak, yang mengusahakan supaya kegiatan menyambut 50 tahun ini boleh berlangsung dengan baik. Saudara, tentu saja semuanya ini bermuara kepada bagaimana kita dikehendaki sebetulnya ketika merenungkan 3 hal ini, kita mampu menciptakan koneksi bukan hanya secara emosional saja, tetapi juga termasuk mengusahakan urgensinya mengapa kita itu gathering, mengapa kita itu bersama-sama, mengapa kita itu di dalam satu kepanitiaan. Mengapa kita bersama-sama di dalam rumah yang besar ini? Dan kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan bersama, menyangkut tentang bagaimana sampai di mana Bapak Ibu Saudara dan saya bersekutu, maka 50 tahun dan acara-acara yang mengikutinya itu bukan secara kebetulan saja, tetapi bukan juga sebagai satu agenda yang memang khusus dirancangkan. Ini semua adalah kegerakan yang pastinya dikehendaki oleh Tuhan kita supaya Bapak Ibu Saudara menjadi pribadi yang bukan hanya soliter. Kata soliter itu berarti sendiri, tetapi juga pribadi yang solider. Yang dimana Bapak Ibu Saudara harus bersama-sama mengupayakan. Kenapa gathering itu menjadi nomor 1. Saudara bayangkan ada sebuah bara api, jikalau kemudian bara api itu tetap menyatu di dalam tumpukan arang yang menyala itu, maka ia akan tetap merah, dia akan tetap membara, dia akan tetap memancarkan dan memberikan panas yang stabil. Betul nggak? Tetapi apabila bara itu kemudian diambil dan diletakkan sendirian di satu sudut ruangan, maka dia akan cepat mendingin, dia akan menjadi hitam, dan dia akhirnya mati. Betul kan? Jadi kalau gathering, growing, glowing itu adalah ibaratnya sebuah perjalanan api yang diidentifikasi sebagai bara api itu. Maka kita datang kembali untuk menyalakan kembali yang sendirian tadi untuk dikumpulkan bersama-sama.
gathering. Memastikan kemudian dia bisa menyala kembali. Memastikan bagaimana dia bisa memancarkan panas kembali. Karena itu butuh mereka itu disatukan. Dan ketika makin kuat nyalanya, itulah growing. Dia mula-mula mati dari hitam, lalu kemudian menjadi merah, lalu menyala. Nyalanya itu memberikan panas yang stabil dan bahkan ketika ada goncangan, ada tiupan angin, lalu kemudian mulai membara. Nah itu disebut growing. Karena ada tantangan, dia teruji di dalam tantangan itu, dia semakin membara, apinya menjadi besar. Setuju enggak? Dan ketika saudara bisa melihat bara api yang semakin besar, lalu kemudian api itu makin besar. Lalu apa yang terjadi? Ruangan yang dulunya gelap menjadi kelihatan terang. Itulah glowing. Betul enggak? Saudara, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang terambil dari Efesus pasal 4 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi kita. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita itu bertumbuh di dalam segala hal ke arah siapa? Ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi itu tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan membicarakan tentang persekutuan yang menyatukan atau gathering tadi. Yang diidentifikasi sebagai kumpulan dari bara-bara api tadi. Itu bukan hanya sekedar Bapak Ibu Saudara kumpul membicarakan sesuatu atau menggosipkan sesuatu atau bahkan Bapak Ibu Saudara identifikasi orang Asia kalau sudah ngumpul itu artinya ada makanan di sana, Bapak Ibu Saudara bisa bersenang-senang di sana. Sebetulnya maknanya lebih daripada sekedar itu. Gathering, persekutuan yang menyatukan itu adalah menyatukan potongan puzzle-puzzle yang berbeda karakter, yang berbeda latar belakang, yang berbeda talenta, yang berbeda kebisaan apapun dan latar belakang apapun dari puzzle-puzzle itu atau dari orang-orang yang dikumpulkan itu. Sehingga kalau Bapak Ibu sudah pernah melihat puzzle bentuknya pasti beda, warnanya mungkin bisa saja berbeda. Dan semuanya kalau disatukan di dalam satu wadah dan disusun dengan baik, maka itu akan menjalankan fungsinya dengan baik. Sehingga tujuan gathering itu adalah kalau kita berada di dalam komunitas, Bapak Ibu Saudara itu harusnya saling menguatkan. Ketika Bapak Ibu Saudara berkumpul harusnya bukan saling menjatuhkan. Tetapi memang di dalam perkumpulan itu tidak jarang Bapak Ibu Saudara bisa saja bergesekan satu dengan yang lain. Ibaratnya puzzle ketika pada satu waktu bukan pada tempatnya dipasang di tempat-tempat tertentu yang bisa membuat puzzle itu tidak berfungsi. Puzzle itu menjadi terlipat, puzzle itu menjadi kemudian mungkin sedikit robek. Betul nggak? Dan itu tidak mengurangi juga penghormatan saya apabila memang ada kelompok-kelompok di dalam tubuh yang satu yang besar ini mungkin pernah terjadi gesekan. It's normal Bapak Ibu Saudara. Itu adalah hal-hal yang lumrah. Yang tidak lumrah adalah ketika kita itu kemudian bergesekan malah justru menjauhkan. Padahal kalau bergesekan, kalau ibaratnya itu besi menajamkan besi, maka manusia juga menajamkan sesamanya yang lain. Saudara akan makin tajam, saudara makin berkembang, saudara akan makin dewasa. Sehingga kemudian betul apa yang dikatakan di ayat yang ke-16. Setelah berkumpul harusnya ada perubahan. Di situ dikatakan daripadanya lah seluruh tubuh itu rapi tersusun, rapi diikat menjadi satu kesatuan pelayanan semua bagian-bagian yang ada itu.
Sesuai dengan apa? Kadar pekerjaan atau pelayanan tiap-tiap anggotanya. Jadi growing itu adalah komunitas yang sehat, yang muncul di dalam komunitas. Ketika Bapak Ibu Saudara gesekan, terluka, atau dilukai, maka sesungguhnya itu adalah ibaratnya Bapak Ibu Saudara tidak lagi makan jenisnya yang bubur saja, yang halus saja. Tetapi kadangkala Bapak Ibu Saudara harus memakan makanan yang kasar, yang sehat. Yang mungkin Bapak Ibu Saudara merasa bahwa kenapa orang sekasar dia itu ada di gereja. Harusnya letaknya ada di luar sana, bukan di gereja. Tetapi sadarkah Bapak Ibu Saudara, orang-orang di dalam gereja itu adalah kumpulan orang berdosa juga. Yang mungkin sebagian orang itu akan menjadi sangat munafik, menutupi semuanya. Atau bisa sangat belak-belakan, terbuka, nyablakan, marahan, ngamuan, tersinggungan. Tetapi itu waktunya growing, bukan waktunya Bapak Ibu Saudara memisahkan diri lagi. Semakin Bapak Ibu Saudara nanti bergesek, Bapak Ibu Saudara akan semakin bertumbuh. Kalau tumbuhnya ke atas, berarti Bapak Ibu Saudara mengenal Tuhan juga lebih baik. Kalau tumbuhnya itu ke dalam, berarti Bapak Ibu Saudara karakter, emosional, mental Bapak Ibu Saudara itu diuji. Kalau tumbuhnya keluar, maka Bapak Ibu Saudara itu menjadi berkat dan berdampak bagi lingkungan. Terlalu bersemangat sampai batuk. Jadi penting kalau kita sekarang ini membawa kembali isu ini. Bahwa pertumbuhan seringkali memang tidak nyaman. Bukankah Tuhan berkali-kali bilang bahwa pokok anggur yang benar itu harus tetap kemudian dipangkas ranting-ranting yang tidak menghasilkan buah. Tetapi keperluan memangkas dan melukai sehingga keluar getahnya, itu bukan membuat saudara itu menjadi kerdil, menjadi orang yang inferior. Tetapi Bapak Ibu Saudara akan menjadi kuat secara spiritual dan mental. Saudara, ada satu bagian firman Tuhan yang ingin saya bacakan. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Memuliakan Bapamu yang di surga, dari Matius 5 ayat 16. Saudara, ini jelas akhir dari persekutuan itu, akhir dari persekutuan itu bukan hanya growing tetapi juga saudara glowing. Glowing ini berarti Bapak Ibu Saudara kalau di dalam media sosial, Bapak Ibu Saudara tidak sedang pansos. Pansos itu istilahnya apa ya? Panjat sosial atau nebeng Bapak Ibu Saudara ketenaran, bukan. Glowing di sini bukan soal penampilan fisik dan popularitas Bapak Ibu Saudara. Glowing di sini melainkan berbicara tentang bagaimana Bapak Ibu Saudara itu memancarkan banyak kasih Kristus di dalam hidup saudara. Sehingga fungsi terang itu adalah berada di tempat yang gelap, bukan? Jadi Bapak Ibu Saudara harus bersedia untuk berada di satu kondisi-kondisi yang membuat Bapak Ibu Saudara khawatir, takut. Karena disitulah terang itu diuji, bukan? Setelah kita di-recharge melalui gathering, kita bisanya harusnya membuat satu pemikiran-pemikiran yang baik bahwa ini semua datangnya dari Tuhan. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara memikirkan bagaimana keluar dari situasi-situasi sulit. Bapak Ibu Saudara mencari solusi, Bapak Ibu Saudara bersedia dengan berdamai dengan orang di sekeliling dan berdamai dengan diri sendiri. Dan bahkan Bapak Ibu Saudara menjadi teladan, bukan hanya bagi keluarga tetapi juga bagi banyak orang. Saudara, perlu kita untuk menyimpulkan dari kesemuanya di dalam satu tips yang baik. Hidup saudara akan tetap gathering, growing, and glowing. Kalau Bapak Ibu Saudara mau membuka diri untuk gathering, mau taat di proses dewasa, growing, dan mau berani menyatakan
kasih-Nya Tuhan. Di tengah-tengah saudara sedang krisis kasih itu sendiri. Saudara, kiranya firman ini memberkati saudara, termasuk juga untuk semua panitia dan semua kegerakan bidang komisi yang ada di Sion. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita sekali lagi datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami. Kami mau menyerahkan ya Tuhan untuk setiap kami semua. Bahwa kami sebagai orang yang sudah dikumpulkan dan dipandang untuk bertumbuh, harusnya bisa memancarkan keindahan-Mu. Lewat tutur kata kami, lewat perilaku-perilaku kami, lewat pemikiran-pemikiran kami. Sehingga di dalam gathering ini kami tidak lagi membangun tembok, tapi kami saling menerima. Di dalam growing kami tidak takut pada proses, tetapi justru seringkali berani melibatkan rasa sakit yang kita terima untuk menanggalkan sifat-sifat lama. Dan di dalam glowing, sesungguhnya dunia tidak butuh juga khotbah-khotbah yang menggebu-gebu dan panjang, lebar, luas, dan dalam. Karena sesungguhnya khotbah yang paling efektif itu adalah diri kita menjadi bukti nyata dari perubahan hidup dan terang itu sendiri. Kami menyerahkan untuk Sion, jemaat, menyerahkan untuk majelis, para hamba Tuhan, menyerahkan untuk gereja-gereja yang ada di bawahnya, baik itu gereja yang sudah dewasa, yang di Semeru, yang di Istana Regensi, maupun juga di pos-pos PI. Kami berdoa juga untuk di dalam satu kesinodean, bila kami terjalin satu kerjasama, koneksi yang baik, satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara, sebelum kita lebih jauh untuk berdoa untuk beberapa hal dan sekaligus juga menutup di dalam doa ibadah doa kita, saya ingin membawa Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan. Ada satu pujian yang judulnya itu tutur kata. Ini sudah lama pujian ini. Dulu pada waktu saya masih muda, pujian ini ditulis. Pujian ini bikin kita semua diberkati. Anak-anak muda semua diberkati melalui pujian ini. Dan rasanya ini juga menjadi salah satu pujian yang akan saya sharingkan pada malam hari untuk kita nyanyikan bersama. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu bertumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Sekali lagi yuk chorusnya. Untuk selamanya, sampai selamanya, perkataanmu tumbuh di hatiku. Siang dan malam selalu ku renungkan janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Masuk verse. Bagaikan air sirami tanah gersang, terasa sejuk, menyegarkan, bagai cahaya mentari hangat memelukku. Jiwaku lembut indah tutur katamu, terangi
jalanku, menghibur hatiku, memberi pengharapan untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalam untuk selamanya, sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan. Janjimu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Saudara, pujian ini indah dan kiranya juga menjadi konklusi yang indah bagi rangkaian doa dan rangkaian firman yang kita renungkan bersama. Mari kita akan tutup di dalam doa. Sekaligus juga saya akan berdoa sekali lagi buat kegerakan gathering, growing and glowing bersama ini. Mari kita berdoa bersama. Bapa yang baik, kami sekali lagi datang kepada Tuhan. Kami betul-betul meyakini bahwa firman itu betul-betul meneguhkan kami. Firman itu betul-betul menolong kami untuk melihat keajaiban, keindahan dari firman-Mu. Sehingga kami tahu dengan pasti bahwa setiap kami sebetulnya betul-betul dikehendaki untuk terus memiliki koneksi yang ajaib di dalam 3G ini. Ada gathering, growing, dan glowing ini. Kami berdoa Tuhan untuk isu-isu di seputar gathering ini. Pastinya akan ada banyak ego, ada ganjalan di hati, ada rasa asing di antara sesama anggota. Dan biarlah Roh Kudus-Mu itu menyatukan hati kami, membebat hati kami, menolong, menyembuhkan, memulihkan. Sehingga gathering ini bukan hanya sekedar wadah yang aman, tetapi juga menguatkan di dalam kasih Kristus. Kami berdoa juga setiap kami biarlah memiliki kerendahan hati ya Tuhan, di dalam mengikuti proses-proses growing tadi. Ada fokus yang dimana kami harus meminta belas kasihan Tuhan, menyiapkan hati kami, supaya hati kami itu seperti hati yang lembut, seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman. Supaya hati kami juga dipenuhi di dalam segala doa-doa. Diberikan ketabahan, ketaatan, melewati proses. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Ibadah doa selesai. Tuhan